Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri kelas 6 SD Baitur Rahman yang Buya Bunda cintai karena Allah, bertemu kembali dengan Buya Yosef. Walaupun masih dalam keadaan daring, tapi tidak menjadikan kalian malas ya nak ya. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap semangat ya nak ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini Buya masih akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia yang sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 2, yang mana pokok bahasannya berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama, menuliskan informasi penting menggunakan kalimat efektif. Dan yang kedua, menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dan diam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kalian bisa memperhatikan adab-adab belajar yang sudah Buya Bunda sampaikan di luring bulan kemarin. Masih ingat kan ada belajarnya seperti apa? Nah, kalian harus bisa laksanakan walaupun tidak secara langsung Buya dan Bunda bisa melihat kalian. Tapi Buya yakin kalian tetap melaksanakan adab belajarnya. Sedikit Buya jelaskan kembali bagaimana sih adab belajar tersebut. Yang pertama, berawal dari posisi kita. Artinya ketika belajar lebih baik dalam posisi duduk supaya apa yang disampaikan oleh guru tentunya bisa dengan baik kalian simak. Yang kedua, ketika guru menjelaskan, maka adab yang paling baik bagi pembelajar adalah duduk sikap dengan mata dan telinga tetap fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga, fokus dengan yang disampaikan, kemudian menuliskan di buku catatan apa yang sekiranya penting menurut kalian supaya apa yang dipelajari supaya apa yang disampaikan bisa kalian pelajari kembali saat selesai belajar. Masuk ke materi pertama, yaitu menuliskan informasi penting menggunakan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Sedikit Buya jelaskan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam UED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kata-kata tersebut pernah kalian dengar di kelas 4 dan kelas 5 kan? Tapi sedikit Buya jelaskan kembali untuk mengingatkan kalian apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek biasanya menunjukkan orang, binatang, tumbuhan, atau makhluk hidup. Yang kedua adalah predikat, biasanya menunjukkan pekerjaan yang dikerjakan oleh subjek. Dan yang ketiga, objek, menunjukkan benda atau penjelas dan pelengkap predikat. Artinya, objek tidak melulu harus benda, tapi bisa sebagai penjelas atau pelengkap predikat. Dan yang terakhir adalah keterangan, menunjukkan tempat, cara, waktu, alat, dan lain sebagainya. Atau ada keterangan orang juga ya. Selanjutnya yaitu Buya akan memberikan contoh kalimat efektif supaya kalian bisa lebih mengetahui bagaimana sih menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan ini. Nah, Buya punya sebuah kalimat, bisa kalian lihat sendiri ya. Razwa sedang murojaah Al-Quran di teras rumah. Yuk kita cermati mana subjek, mana predikat, objek, dan keterangan. Razwa menunjukkan orang, berarti subjek. Sedang murojaah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Rajwa sebagai subjek, berarti sedang murojaah adalah predikat. Al-Quran menunjukkan benda, yang menunjukkan benda adalah objek. Di teras rumah ada kata depan di. Ketika ada kata depan di, ini dipastikan adalah keterangan, yaitu keterangan tempat. Contoh yang kedua, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Yuk kembali kita cermati. Ada orang nih, Insinyur Soekarno, berarti subjek. Memproklamirkan adalah
predikat. Kemerdekaan Indonesia adalah objek. Ya, kok berbeda dengan yang di atas? Betul. Yang namanya objek tidak melulu harus benda. Yang namanya objek, seperti yang Buya jelaskan tadi, bisa sebagai penjelas atau pelengkap predikat. Berarti kemerdekaan Indonesia adalah objek. Ada kata depan di kembali, berarti menunjukkan tempat. Artinya di Jakarta adalah keterangan. Bisa ya kalian tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Buya akan berikan contoh dalam sebuah paragraf yang judulnya Proklamasi Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks Proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Yuk, kita cermati menggunakan kalimat efektif untuk menentukan informasi penting dalam paragraf tersebut. Buya sudah coba buatkan untuk kalian. Bisa kalian lihat sendiri ya, ada di kalimat pertama. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Yuk kita cek apakah ini informasi penting atau bukan. Menggunakan kalimat efektif. Hari Kemerdekaan Indonesia, apakah ini subjek? Belum tentu. Ada kata kunci nih. Kalau tadi Buya sudah jelaskan kalau misalkan subjek itu menunjukkan orang, hewan atau tumbuhan. Nah, sekarang ada kata kunci yang kedua. Ketika ada imbuhan di, kalau tadi kata depan ya, kalau kata depan menulisnya dipisahkan. Kalau misalkan imbuhan di itu disatukan dengan katanya. Dirayakan imbuhan di. Ketika ada imbuhan di, pasti kata sebelumnya bertindak sebagai subjek. Sekali lagi, ketika menemukan imbuhan di, kata sebelumnya menunjukkan sebagai subjek. Artinya, Hari Kemerdekaan Indonesia adalah subjek. Dirayakan adalah predikat. Setiap tanggal 17 Agustus bertindak sebagai keterangan karena menunjukkan waktu. Jelas ya? Yang kedua, tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks Proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Kita telah lagi. Oh, ternyata ada imbuhan kembali. Dibacakannya. Kalau tadi dirayakan kata dasarnya raya, kalau sekarang dibacakannya kata dasarnya adalah baca. Ada imbuhan di, pasti kata sebelumnya adalah subjek. Yang mana? Tanggal tersebut bertepatan dengan momen, boleh. Tapi Buya subjeknya hanya sampai ke tanggal tersebut. Dibacakannya bertindak sebagai predikat. Mana objeknya? Teks Proklamasi Indonesia karena menunjukkan benda. Oleh Soekarno, ini adalah keterangan orang. Di tahun 1945, ini adalah keterangan waktu. Jelas ya, kalian bisa menentukan dalam sebuah paragraf informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif. Materi yang kedua yaitu menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dan diagram. Di video sebelumnya, Buya sudah jelaskan bagaimana menentukan informasi penting dengan menggunakan dalam bentuk peta pikiran. Tentunya bisa kalian gunakan atau bisa dengan menggunakan kata tanya. Yuk, kita cek kembali, kita ingatkan kembali kata tanya apa saja sih. Masih ingat kan? Dan tentunya sudah Buya singkat waktu itu. Singkatannya apa? Adik Bak Messi. Betul, adik Bak Messi. Yang pertama apa? Menunjukkan benda.
Di mana menunjukkan tempat. Kapan menunjukkan waktu. Dan yang keempat, bagaimana menunjukkan cara. Sedangkan yang kelima, mengapa menunjukkan alasan. Dan yang terakhir, siapa menunjukkan orang. Kata tanya ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menentukan informasi penting dalam sebuah paragraf atau cerita. Kita telah Buya punya sebuah cerita yang judulnya Usaha Rakyat Ambarawa dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Baca dulu ya. Selain Surabaya, beberapa kota besar lainnya juga turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Ambarawa. Ambarawa adalah kota di Jawa Tengah yang terletak di antara kota Semarang dan kota Magelang. Awal mula pertempuran di Ambarawa adalah sekutu yang tidak menepati janji, sehingga membuat Tentara Keamanan Rakyat atau TKR geram. Salah satu isi perjanjian yang sudah disepakati adalah sekutu boleh menempatkan pasukannya di Magelang untuk mengurus para tahanan dengan jumlah terbatas. Akan tetapi, sekutu melanggar perjanjian, menambah jumlah pasukannya dan mempersenjatai para tahanan. Hal tersebut memancing kemarahan TKR sehingga perang tidak dapat dielakkan. Ini sebuah cerita ya, Nak ya. Nah, dari sebuah cerita ini kita bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya yang kita tuangkan dalam sebuah diagram. Nah, sekarang Buya contohkan diagramnya seperti apa. Berawal dari judul Usaha Rakyat Ambarawa dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Sekarang kalian buat diagramnya seperti yang Buya sudah buat di video ini. Yang pertama, kata tanyanya apa? Betul, apa? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Yang keempat, bagaimana? Yang kelima, mengapa? Dan yang terakhir, siapa? Kata tanya ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menentukan informasi penting dalam sebuah bacaan. Kira-kira dari bacaan yang tadi, kira-kira informasinya yang merujuk ke apa? Apa sih? Buya sudah coba buatkan ya. Nanti kalian bisa lihat di buku pena ya, Nak ya. Bisa kalian lihat di buku pena itu di tema 2, subtema 2 kalau tidak salah ini ada di pembelajaran ke-4 kalau tidak salah. Nanti kalian bisa lihat ya cerita. Yang pertama, apa isi perjanjian yang sudah disepakati dengan sekutu? Ada jawabannya? Harus ada dan harus sesuai dengan jawaban, harus sesuai dengan cerita. Jawabannya adalah perjanjian Ambarawa. Yang kedua, kira-kira kata tanya di mana ada nggak? Ternyata ada. Di mana posisi kota Ambarawa? Jawabannya adalah di antara yang tadi dua kota Magelang dan Magelang yang apa ya tadi dia lupa ya. Pokoknya di antara Magelang dan satu lagi Yogyakarta kalau nggak salah ya. Yang ketiga, kapan? Kapan awal mula pertempuran di Ambarawa? Ketika terjadi sekutu yang menyalahi atau membuat persekutuan yang lain. Pokoknya jawabannya ada di bacaan yang tadi. Yang selanjutnya, bagaimana cara sekutu melanggar perjanjian tersebut? Menyalahi perjanjian tersebut ya, ada jawabannya. Dan yang kelima, mengapa Tentara Keamanan Rakyat TKR merasa geram? Karena tadi yang sekutu menyalahi isi perjanjian ya. Dan yang ke-6 terakhir, siapa yang tidak menepati janji sehingga membuat Tentara Keamanan Rakyat atau TKR geram? Sekutu jawabannya ya. Jadi ini adalah sebuah diagram. Nah, ini bentuk peta pikiran yang dituangkan dalam sebuah diagram yang tentunya bisa memudahkan kalian ketika ingin menentukan informasi penting dalam sebuah bacaan. Tapi tentunya harus sesuai dengan bacaan dan harus ada jawaban. Oke, jadi itu ya Naya di materi kali ini yang bisa saya sampaikan.
sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Bagaimana cara menentukan informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif, dan yang kedua bagaimana caranya menuliskan informasi penting dalam bentuk kata pikiran. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe bagi kalian yang mau. Dan dia tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana.